usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memuji Allah, menambah keyakinan kita, menguatkan hati kita, dan juga membuktikan dengan amal perbuatan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kebaikan dan ibadah kita semuanya, yang akan menggugurkan dosa-dosa kita dan juga insyaallah taala akan menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, kita kembali untuk membahas sebuah kitab yang menjadi pembahasan kita, yaitu Al-Mustahlas fi Tazkiyatil Anfus, berhubungan dengan Tazkiyatul Anfus, pensucian jiwa, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Sabtu pagi ini betul-betul Allah pilih di antara hamba-hambanya yang terbaik, yaitu dimudahkan untuk duduk di majelisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Atau kama qala Rasul, hadis Imam Bukhari Muslim. Tak kala Allah memilih hambanya yang terpilih, yang terbaik, maka Allah mudahkan hamba tersebut untuk duduk di majelis mendalami ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Karena Allah memilih di antara kita, yang ketiga kita bermohon hanya kepada Allah. Mudah-mudahan yang duduk di majelis ini Allah anugerahi hidayah ilmu yang akan menjadi atau mempercantik adab dan akhlak kita sehari-hari, dan insyaallah taala akan menyelamatkan kita. Karenanya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anugerah ilmu dan rezeki pemahaman kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wila. Allahumma ya Allah, faqihna fiddin, anugerahkan kepada kami pemahaman yang mendalam terhadap agama ini, wa 'allimna ta'wila, dan anugerahkan kepada kami tentang pemahaman yang detail dan mendalam. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada dan jiwa kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan karuniakan kepada kami lisan untuk menyampaikan kebaikan kebenaran, dan juga telinga untuk mendengar, hati untuk memahami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa lisanan zakira wa qalban khashi'a wa aqlan zakiya wa zanban maghfura wa zanban maghfura wa zanban maghfura wa syifaan min kulli da'in wa saqamin syifaan la yughadiru saqama wa tijaratan lan tabura wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hadirin sekalian, pembahasan pada pagi ini Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 ini kita melanjutkan pembahasan tentang induk daripada sarana melakukan tazkiyatun nafas.
Sekarang pasal ke-11. Jadi sarana-sarana induk untuk melakukan tazkiyatun nafas di awal-awal kita telah melewati berarti 10 pasal. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, kemudian juga ada tilawatil Quran, ada zikrul maut, dan yang lainnya. Semua itu adalah sarana untuk melakukan proses tazkiyatun nafas. Walaupun pembahasan seolah pembahasan fikih, tapi yang dibahas, ini mengingatkan, yang dibahas dalam kitab ini bukan sudut pandangnya, bukan sudut pandang fikih atau kacamata hukum, tapi walaupun seperti ibadah tadi, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, sudut pandangnya adalah sudut pandang dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa yang akan melembutkan dan membersihkan hati, jiwa dari kotorannya, dan dampaknya adalah kepada proses perbaikan akhlak atau menjadikan akhlak, adab dalam keseharian menjadi perhiasan atau baju kita sehari-hari. Dan ini sudut pandang dari kajian tazkiyatun nafas, termasuk pada pasal ke-11 ini, yaitu tentang al-khidmah wat tawaddu. Al-khidmah wat tawaddu, pelayanan dan tawaddu. Pelayanan dan tawaddu. Apa hubungan pelayanan dengan tazkiyatun nafas? Kok dicantumkan di pasal ke-11 ini sarana induk untuk melakukan pensucian jiwa, pembersihan hati, yaitu pelayanan dan tawaddu. Syekh Muhammad Daib Hawa yang meringkas kitab Ihya Ulumuddin ini menyampaikan kepada kita bahwa al-khidmah wat tawaddu, pelayanan dan tawaddu ini termasuk sarana-sarana induk dari melakukan tazkiyatun nafas atau melakukan proses pembersihan hati dan jiwa. Dan juga di sini dikatakan, kata Syekh Muhammad Daib Hawa, sekaligus menjadi bukti bahwa jiwa telah tersucikan. Sebagai bukti bahwa jiwa telah tersucikan. Atau dalam bahasa yang lain adalah telah tercerahkan. Dalam bahasa yang lain telah tersadarkan. Terbangkitkan kesadarannya karena tercerahkan dengan taufik hidayah Allah, dibimbing ia untuk melakukan proses namanya al-khidmat atau pelayanan. Di sini juga disampaikan kenapa pelayanan kepada umat termasuk, mohon maaf, kalau mungkin hadirin sekalian pernah mana Ustaz Muhammad Hafiz, mana Ustaz Hafiz keluar ya? Beliau kan baru selesai apa? Huruj 40 hari. Saya terakhir huruj itu dengan jamaah tabligh tahun 98, 40 hari juga. Tapi saya sekarang ngurus ormas, niatin kalau ke daerah berangkat juga niatin huruj juga. Karena berangkat biasanya Jumat, Sabtu, Minggu, atau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Ya lumayan 3 hari. Diniatkan untuk jalan ke safar atau jalan keluar. Hurus itu kan keluar fisabilillah gitu ya. Nah, ketika hurus itu ada pembagian tugas. Siapa di setiap perjalanan dari masjid ke masjid itu adalah suka dipilih kembali tentang siapa mas'ulnya, mas'ul safar. Siapa yang menjadi pemimpin perjalanan, atau bisa namanya mas'ul, bisa namanya amir, bisa namanya ya imam perjalanan gitu ya. Kemudian ada juga dikasih tugas namanya sebagai khadim. Sebagai apa? Khadim atau sebagai khidmatus safar. Orang yang melayani safar. Tugasnya apa? Tugasnya dia
belanja ke pasar, kemudian masak, menghidangkan makanan sampai kepada beres selesai. Jadi gantian seperti di rolling. Jadi kalau safar itu 5 orang, ada pemimpin, kemudian juga ada yang memberikan taklim, membacakan kitab, ya, menyampaikan ilmu, kemudian ada yang tugasnya zikir doa dan ada yang khidmat. Tugasnya apa tadi khidmat? Melayani. Secara tugasnya apa? Dia belanja ke pasar, beli bahan baku makanan, kemudian masak, kemudian menghidangkan sampai membereskan. Dan itu gantian terus. Jadi yang belanja ke pasar bisa jadi nanti jadi amir atau mas'ul perjalanan, atau bisa jadi nanti yang mimpin membaca kitab atau memberikan kajian, dan itu pembagian tugas. Gitu ya. Kalau di kepanitiaan suka ada bidang apa atau sesi apa? Seksi konsumsi. Seksi apa? Konsumsi. Atau ada seksi perlengkapan atau peralatan. Nah, itu ada berkhidmat. Dan ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dinukil ulang oleh Syekh Muhammad Dayy Bahawa, ternyata berkhidmat itu merupakan sarana induk untuk melakukan proses pensucian jiwa. Dan ini kata beliau menandakan bahwa jiwa tersebut telah tercerahkan, telah tersadarkan, telah terbimbing, dan yang paling penting adalah hubungan dengan tawadhu. Hubungan tawadhu apa tawadhu? Dalam bahasa umum, bahasa masyarakat, tawadhu apa? Rendah diri atau rendah hati? Lawan dari takabur. Tawadhu lawan dari takabur. Kalau takabur, sombong, bangga diri. Orang yang takabur, orang yang sombong, itu akan susah untuk berkhidmat, susah untuk melayani, karena ada kesombongan. Justru orang yang tidak tawadhu maunya kira-kira melayani atau dilayani. Orang yang sombong maunya dilayani atau melayani? Dilayani. Begitupun, mohon maaf, kalau di sini ada para pemimpin, di dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pemimpin itu adalah apa? Sayyidul, kita baca, sayyidul qaum, baca bareng-bareng, sayyidul qaum khadimuhum. Apa artinya? Pemimpin suatu kaum adalah khadimuhum. Apa artinya? Pelayan bagi masyarakat, pelayan bagi yang dipimpinnya. Makanya Raja Arab Saudi, Al-Mulk Al-Jazirah As-Saudiyah, itu disebut dengan Khadimul Haramain. Apa Khadimul Haramain? Pelayan 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dia tidak menyebut dirinya raja, tapi apa? Khadimul Haramain, yaitu apa? Pelayan 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Kata Nabi, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum, pemimpin sebuah negara, sebuah bangsa, atau sebuah organisasi, atau kita sebagai pemimpin di rumah tangga, maka khatimuhum, apa artinya? Pelayan bagi yang dipimpinnya. Masya Allah. Maknanya apa kira-kira? Salah satu indikator pemimpin yang baik adalah yang memiliki sifat tawadhu. Apa lawan tawadhu tadi? Lawannya apa tadi? Takabur. Pemimpin yang berjiwa takabur, mana mungkin ia mau melayani, malah mau
dilayani. Saya 2 bulan ini atau mungkin 3 bulan ini ketemu sama hamba Allah. Dulunya pernah jadi bupati di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Qadarullahnya periode ini Allah takdirkan jadi anggota DPR RI. Pertama kali ketemu di kota Banjarmasin. Setelah berteleponan, ternyata beliau nunggu ketemunya karena saya lagi acara di Tanah Bumbu. Ternyata beliau lagi di Banjarmasin. Beliau bersedia nunggu 3 hari karena aktivitas saya di Tanah Bumbu 3 hari. Kemudian beliau sebelum terbang ke Jakarta bahkan mengikhlaskan memundurkan penerbangannya untuk bertemu ngobrol. Kemudian dilanjutkan ngobrolnya di Jakarta. Kemudian juga setelah itu beraktivitas banyak. Salah satunya adalah beliau meluncurkan sebuah gerakan 1 desa 1 muzaki. 1 desa 1 muzaki. Seperti sederhana, tapi ini kata beliau, selama beliau masih diamanahkan, maka saya ingin membantu masyarakat yang mustahik ditransformasi menjadi muzaki. Yang awalnya tangan di bawah menjadi tangan di atas. Yang sentiasa kemarin menerima dirubah menjadi mentalnya memberi, dari mustahik menjadi muzaki. Dan alhamdulillah qadarullahnya saya diminta untuk mengawal program itu. Kemarin langkah pertama sudah melakukan rekrutmen calon amil dan sudah disertifikasi amil oleh LSP BNSP angkatan pertama. Insya Allah akan ada angkatan kedua. Lulus kemarin dari 150 calon amil, lulus 125. Nah, nanti langkah kedua adalah mendirikan UPZ setiap desa. Mendirikan apa? UPZ. Apa UPZ? Unit pengumpul zakat, infak, sedekah. Gitu ya. Di setiap desa yang kantornya sekretariatnya ada di masjid. Nah, uang yang terkumpul itu maka dialokasikan semuanya untuk membantu gerakan 1 desa 1 muzaki. Kan ada 8 asnaf kan ya, 8 mustahik untuk mendistribusikan zakat. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Terus wal amilina biha. Terus fakir, miskin, amil, wal muallafati bainakum, muallaf, kemudian riqab, budak, kemudian punya hutang, kemudian ibnu sabil, kemudian sabilillah. Nah, paling tidak yang fakir miskin gitu ya, amil, orang yang punya hutang, kemudian guru-guru ngaji, marbot dan yang lainnya, atau anak yang putus sekolah, atau orang yang nganggur karena di PHK, itu dibantu, ya, dibantu. Yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Ya, saya tawarkan sebuah format, mereka yang direkrut menjadi amil zakat tidak lagi mengambil dari jatah amil. Kenapa? Karena dia sudah muzaki dengan digaji UMZ. Apa UMZ? Upah minimum zakat. Upah minimum zakat berarti saat ia bergaji sudah menjadi muzaki. Kenapa? Karena upah minimum zakat. Zakat itu wajib ketika sudah sampai nisab. Sekarang harga emas berapa harga emas?
Nggak pernah belanja emas ya. Satu 1,9 1 gram. Masya Allah. Tinggi bener ya. Masya Allah. Berarti kalau dulu saya waktu ngelamar istri, kok ngelamar sih, nikah sama istri ininya apa namanya, maharanya itu masih 200 per gram. Berarti kalau dijual tinggi juga sekarang. Sudah dikonversi menjadi 1.900.000 kali 80 82 atau 85. Coba dikalikan 85. Ini mumpung ada yang dari pajak ini. Berapa? 1,9 kali 85 161 dibagi 12. Berapa? 13,5. Jadi kalau UMZ berarti ini berapa kali lipat dari UMR? Berapa? Berarti gajinya berapa tadi minimal? 13.500.000. Jadi gaji pertama pas baru diangkat jadi unit pengumpul zakat atau amil zakat itu UMZ, sehingga dia sudah otomatis menjadi muzaki. Berarti saat sudah menjadi muzaki, saat dia bergaji sudah langsung otomatis dipotong 2,5%. Itu kalau ingin menciptakan satu desa satu muzaki. Berarti kalau ada pengurus UMZ 3, berarti di desa itu adalah sudah otomatis ada muzaki minimal 3, yaitu siapa? Pengurus UMZ atau pengurus mitra pengumpul zakat. Kalau UMZ menurut Basnas, dan kalau Lasas namanya mitra pengumpul. Dan ternyata dari 150 orang yang ikut sertifikasi amil zakat, berarti ada yang tidak lulus 225 orang. Dan ternyata yang tidak lulus itu, mohon maaf, karena saya hadir dari awal, itu yang ada sifat takaburnya. Orang lagi sertifikasi dia pulang, orang lagi sertifikasi dia ngerokok keluar. Seperti, mohon maaf, meremehkan. Dan kenapa? Yang paling penting adalah bahwa itu gratis, dibantu sama anggota dewan tadi. Ini kan gratis, dibayar sama orang. Seperti tidak serius, ogah-ogahan gitu. Padahal kita tahu untuk terselenggara satu angkatan tadi kan 3 hari itu offline, 2 hari online, 3 hari offline. Disewakan hotel gitu ya. Kemudian juga makannya dan sertifikasi itu. Ternyata satu orangnya, kalau saya sertifikasi Dewan Pengawas Syariah itu adalah 5.500.000 per orang. Belum penginapan, belum kosnya makan. Kata anggota dewan tadi, habis satu angkatan adalah kemarin satu angkatan itu 110 orang itu adalah 500 juta. Sedikit atau kecil kan? Sertifikasi amil zakat 110 orang, lulusnya hanya 125, dan 25-nya ternyata masih ada sifat apa? Takabur. Belum siap untuk melayani. Dan rata-rata adalah mereka masih sibuk dengan aktivitas di kantornya. Gitu ya. Nah, para pemimpin kalau tidak punya rasa tawadhu, berarti kebalikannya memiliki rasa takabur. Dan qadarullahnya yang tadi anggota dewan tadi, beliau adalah pernah menjadi bupati, pernah menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati, kemudian sekarang menjadi anggota dewan. Ternyata saya menemukan ada salah satu karakter akhlak beliau, yaitu adalah sifat tawadhu. Sifat apa? Tawadhu. Selain beliau melayani, ya, ketika saya diajak beliau untuk reses dan saya diminta untuk menjadi narasumber, hampir semua peserta yang hadir, ada kepala desa,
ya ada keluarganya, ada masyarakat. Saya tidak bertanya kepada beliau yang anggota dewan tadi, saya bertanya kepada masyarakat di luar forum. Dan ternyata masyarakat sangat menyayangi beliau, mencintai beliau karena beliau membantu tanpa pandang bulu. Membantu di jam berapapun, 24 jam handphonenya terbuka, dan mohon maaf kebutuhannya berapapun. Ini curhatan siapa? Testimoni dari masyarakat. Bahkan ada orang di Tanah Bumbu, keluarganya ada di provinsi lain, harus masuk rumah sakit segera dan butuh uang ratusan juta, dan selesai hanya dengan beberapa menit saja. Itu curhatan masyarakat. Dan itu bukan hanya 1-2 orang. Dan akhirnya saya pun menyaksikan ketawaduan beliau ketika beliau menjadi anggota DPR RI. Dan apa yang terjadi? Semua program, termasuk dana reses, termasuk apapun, beliau tidak mengambil sepeser pun. Semuanya diberikan untuk kegiatan. Dan ini saya melihatnya, walaupun beliau pernah menjadi bupati, sekarang anggota dewan, dan yang paling penting adalah beliau orang kepercayaannya salah satu pengusaha ya muslim yang cukup inilah ya, cukup kita doakan beliau mudah-mudahan dijaga gitu ya, dijaga. Memiliki sifat tawadu, dan salah satunya apa? Mau berkhidmat. Dan ini testimoni daripada masyarakat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita tentang pelayanan dan tawadu. Kita baca hadisnya. Waman kana, bersama-sama. Waman kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membantu menyelesaikan kebutuhan saudaranya, hajat saudaranya, atau masalah-masalah saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan membantu menyelesaikan masalahnya. Allah akan membantu menyelesaikan kebutuhannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda bahwa Allahu fi aunil abdi. Allah itu akan membantu menolong seseorang ketika seorang itu mau menolong orang lain. Di dalam surah Al-Hijr ayat 88 Allah berfirman, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Perhatikan, hadis tadi berbicara tentang pelayanan. Barang siapa yang melayani umat, melayani kebutuhan umat, membantu menyelesaikan masalah-masalah umat, maka Allah akan membantu melayani kita. Allah akan membantu menyelesaikan masalah kita. Jadi dampak dari pelayanan itu adalah Allah akan memperbaiki kondisi kita. Selain Allah membantu menyelesaikan masalah kita, yang paling penting adalah Allah membantu mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena orang yang akan mampu mudah membantu atau melayani atau berkhidmat, itu ketika hatinya sudah bersih, jiwanya sudah tercerahkan, sehingga dia tergerak untuk membantu orang lain. Maka akan ada orang yang bergerak di bidang filantropi, charity, dan juga voluntary. Akan ada orang yang bergerak terus di bidang pelayanan, di bidang kepedulian, di bidang kemanusiaan, bahkan bersifat voluntary, kerelawanan. Apa relawan tadi? Orang yang berkhidmat, melayani
melayani umat dengan sukarela. Namanya relawan berarti harus dianya sudah merelakan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk berkhidmat. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Bahwa menyampaikan kepada kita, pelayanan itu, khidmat itu ada dua. Yang pertama pelayanan khusus, yang kedua pelayanan secara umum. Keduanya punya pengaruh dalam tazkiyatun nafas. Pelayanan umum memerlukan kesabaran, lapang dada, dan kesiapan untuk memenuhi tuntutan pada setiap saat. Sedangkan pelayanan khusus memerlukan tawaddu dan kerendahan hati kepada kaum mukminin. Pelayanan umum tadi apa? Melayani secara umum siapapun, ya, mau manusia atau bukan manusia, orang beriman atau bukan orang beriman. Tapi khusus adalah pelayanan khusus kepada orang Islam, kepada orang beriman, dan itu merupakan hakul muslim ilal muslim. Haknya orang Islam kepada orang lain. Contohnya apa tadi yang khusus? Ketika bertemu maka ucapkan salam. Ketika diundang maka diikhtiarkan untuk hadir. Ya, dan yang lainnya. Nah, termasuk ketika wafat maka kalau bahasa rumah sakit itu ada rukti jenazah, pemulasaraan, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan, gitu ya, dan yang lainnya. Baik secara pelayanan secara umum, secara khusus, keduanya itu adalah dalam rangka proses melakukan tazkiyatun nafas. Jadi akan berat orang untuk memberikan pelayanan, membantu menyelesaikan masalah-masalah orang lain kalau masih ada sifat sombong, sehingga dia bukan melayani, bahkan maunya dilayani. Baik, Al-Ghazali berkata, ini di dalam kitab Ilmuddin. Kalau tadi perkataan Syekh Muhammad Bahwa, sekarang Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata, beliau memulai perkataannya dengan menyitir sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah tidak menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang bersikap tawaddu karena Allah kecuali Allah pasti mengangkat kemuliaannya. Hadis Imam Muslim. Sekali lagi, Allah tidak akan menambah seorang kemuliaan kecuali yang pertama mudah memaafkan, yang kedua memiliki sifat tawaddu. Dan Rasulullah SAW bersabda, tuba liman tawaddu, tuba liman tawaddu'a fi ghairi maskanatin. Berbahagialah, beruntunglah, sukseslah orang yang tawaddu fi ghairi maskanatin, tanpa menghinakan dirinya. Berarti rendah hati itu rendah diri. Yang betul rendah hati, tanpa merendahkan dirinya mesti. Contoh merendahkan diri apa? Ingin tawadhu tapi merendahkan diri. Ya kan? Kalau guru-guru saya menyampaikan, walaupun kita tidak punya, ya kan? Tapi wajah kita, perkataan kita, penampilan kita, gitu ya. Jangan seperti jangan seperti ya, tampakkanlah ya senyum ya, tampakkanlah seperti orang yang ya bukan pengemis, bukan seorang seolah layak dibantu, walaupun mungkin dia tidak punya apa-apa. Jadi jangan menampakkan kesedihan, kemiskinan, kefakiran. Itu kalau guru-guru saya waktu di pesantren begitu. Dan contoh merendahkan diri lagi, ya selalu mengatakan
ya saya gak bisa apa-apa, kemudian ya saya gak punya apa-apa, padahal dia dianugerahkan oleh Allah berbagai macam anugerah kenikmatan. Sampaikan adalah bisa jadi adalah ya masya Allah, ya biiznillah, qadarullah, gitu ya. Kata-kata yang itu direfer kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, qadarullah, saya sekarang sedang ya qadarullahnya atau masya Allah anugerahkan kepada saya, ya kan, sisi kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kami, terus bersyukur. Jadi tuba liman tawaddu'a fi ghairi maskanatin. Allah akan memuliakan, memberikan kesuksesan bagi orang yang punya sifat tawadhu tanpa merendahkan diri kepada orang lain atau di hadapan orang lain. Wa anfaqa mala jam'ahu fi ghairi ma'siyatin. Allah juga akan membahagiakan, memberikan kesuksesan kepada orang yang sentiasa menginfakkan harta yang dikumpulkannya kepada hal yang bukan maksiat. Dia menginfakkan atau menafkahkan hartanya, menyalurkan, mendistribusikan hartanya bukan kepada hal-hal yang berbau maksiat. Wa rahima ahlal zulli wal maskanati. Kemudian Allah akan membahagiakan orang yang mengasihi orang yang rendah dan hina, wa khalatu ahlal fikhi wal hikmati, dan orang yang bergaul dengan ahli fikih dan hikmah. Diriwayatkan oleh Al-Baghawi, Ibnu Qani, Tabrani dan Al-Bazzar. Jadi ada beberapa golongan orang yang Allah akan angkat derajatnya, Allah akan berikan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan. Yang pertama yang memiliki sifat tawaddu tanpa merendahkan diri. Yang kedua yang sentiasa berinfak, sedekah, wakaf, hibah atau zakat dan disalurkan bukan kepada hal yang maksiat. Kemudian warahim ahli zulli wal maskana, dia membantu, mengasihi, menyayangi orang yang mohon maaf di bawah kita, yang dihinakan oleh orang lain, yang mungkin orang menyebutnya mohon maaf orang yang fakir, miskin, duafa gitu ya, yang kehilangan pekerjaan, yang mereka sekarang mungkin sedang mencari pekerjaan, atau mereka banyak harinya, lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Maka orang yang membantunya, maka Allah akan sukseskan, bahagiakan. Wa khalatu ahlul fikih wal hikmah. Yang berikutnya adalah orang yang akan diberikan kebahagiaan itu adalah mereka yang sentiasa bergaul dengan orang-orang soleh, dengan ahlul fikih wal hikmah, yaitu dengan ahli fikih dan hikmah, yaitu orang yang alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para tuan-tuan guru, para habaib dan yang lainnya. Kemudian Imam Ghazali pun menyempurnakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Dunya Al-Hakim, mengisnadkan bagian awalnya dan berkata hadis ini sahih sanadnya. Kita baca bareng-bareng. Al-karamut taqwa. Kita baca al-karamut taqwa wasyarafut tawaddu wal yakinul ghina. Apa kata Nabi? Kedermawanan itu adalah takwa, kemuliaan adalah tawaddu, dan keyakinan itu adalah kekayaan. Ini kalimat-kalimat pendek, namanya jawami'ul kalim, tapi dalam maknanya kalau kita mau mendalaminya. Al-karamut taqwa, kemuliaan itu atau kedermawanan itu adalah bagian dari ketakwaan. Wasyarafut tawaddu, kemuliaan itu adalah tawaddu. Orang yang mulia atau orang tawaddu itu adalah orang yang mulia. Wal yakinul ghina, dan ternyata keyakinan kuat itu merupakan kekayaan pertama. Jadi keyakinan kepada Allah, kemahakuasaan Allah itu merupakan kekayaan utama bagi orang beriman.
Karena sesungguhnya kata Nabi, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu adalah dengan kaya al-malu fid dunya, harta di dunia yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi adalah ghina anin nafsi, yaitu memiliki kekayaan di dalam jiwa. Baik. Al-Fudail ditanya tentang apa itu tawaddu, ia menjawab, kamu tunduk kepada kebenaran dan patuh kepadanya sekalipun kebenaran itu kamu dengar dari anak kecil, bahkan sekalipun kamu dengar dari orang yang paling tidak tahu kiblat salatnya, atau orang yang umpamanya jarang sholat, atau orang bejat. Tapi ketika ia menyampaikan sesuatu yang benar, orang yang tawadhu itu akan mendengarnya. Nah, ini kalau hubungannya dengan integritas. Integritas itu adalah kesetiaan kepada kebenaran. Setia kepada kebenaran. Dan tawadhu itu adalah tunduk kepada kebenaran. Maknanya berarti setia kepada kebenaran, walaupun sedang sendirian, tidak dilihat sama orang, tapi dia setia kepada kebenaran. Mau diganggu, mau digoda, mau dirayu, dibujuk gitu ya, atau dijebak, ya, harusnya bayar perizinan katanya 250.000 untuk mendapatkan sertifikasi K3, tiba-tiba jadi 6 juta, dia gak mau dijebak, ternyata terjebak oleh sistem juga gitu ya, akhirnya OTT oleh KPK. Kalau dia setia dengan kebenaran, maka ia disebut dengan orang yang punya integritas. Dalam bahasa agama dia memiliki sifat tawadhu. Apa tadi tawadhu? Setia atau tunduk kepada kebenaran. Kalau dia tidak benar, mestinya selesaikan. Tidak boleh. Apalagi dia punya otoritas untuk menghentikan. Bukan malah mengikuti kebiasaan yang buruk. Apalagi menerima apa? Ada berapa kendaraan yang disita? Itu yang di rumahnya ya. Belum lagi motor besar dan yang lainnya. Katanya begitu. Katanya. Kalau punya integritas dan rasa tawadhu, maka dia akan setia kepada kebenaran. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ini kalau pemimpin tidak punya rasa tawadhu agak berat. Akhirnya tercoreng integritasnya. Akhirnya seperti itulah kira-kira. Semoga Allah jaga pemimpin orang-orang beriman di antara kita untuk dijaga hatinya, memiliki sifat tawadhu, yang paling penting berjiwa pelayanan. Berjiwa apa? Berkhidmat. Sudah masuk Isyraq? Baru terbit. Baik. Kalau begitu jika ada yang mau menambahkan atau bertanya boleh, silakan. Tadi baru sampai ke perkataan siapa? Fudail bin Iyad. Bahwa tawadhu artinya apa? Tunduk kepada kebenaran, setia kepada kebenaran dalam kondisi apapun. Baik dalam kesendirian maupun sedang beramai-ramai, baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dia akan setia kepada kebenaran, akan tunduk kepada kebenaran, dan itulah apa yang disebut dengan tawadhu. Berarti tawadhu itu apa artinya tadi? Dia betul-betul setia kepada kebenaran, maksudnya adalah dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Berarti sudah hilang kesombongannya dan dibuktikan ia mau melayani, berkhidmat, membantu menyelesaikan banyak orang atau orang-orang yang layak dibantu olehnya. Itu sebagai prolog. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau diskusi atau mau menambahkan, dipersilakan. Ada? Kalau nggak ada, saya tutup dengan dua ungkapan ulama lagi. Yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ini sebagai penutup daripada bab ini pendek babnya.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami menemukan kedermawanan di dalam takwa, kecukupan di dalam keyakinan, dan kemuliaan di dalam tawaddu. Masya Allah. Kemudian Al-Mughirah berkata, kami dahulu takut kepada Ibrahim An-Nakhi seperti kami takut kepada kewibawaan Amir. An-Nakhi pernah berkata, sungguhnya zaman di mana aku menjadi ahli fikih Kufah merupakan zaman yang buruk. Oh, ini cerita panjang, saya gak ada begitu itu ya. Maksud zaman yang buruk apa? Dulu para ahli fikih itu diminta oleh para amir, oleh para pemimpin, oleh para di sini pejabat kira-kira, untuk mengeluarkan fatwa hanya sesuai dengan kemauan pejabatnya. Dan kata siapa? Kata Ibrahim An-Nakhi, itulah seburuk-buruknya zaman. Apa tadi cirinya? Para ahli fikih diundang oleh para pemimpinnya dan diminta mengeluarkan fatwa hanya sesuai dengan kemauan para pemimpin itu. Kalau tidak, maka siap-siap dieksekusi. Siapa yang dieksekusi contohnya? Yang meninggal di tiang gantungan gara-gara tidak mau sesuai dengan kehendak si raja. Salah satunya Imam Mazhab yang keempat yang terkena siapa? Karena Imam Ibu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang keempat yang terkena Imam Hambali. Beliau wafat diapain? Digantung. Karena tidak mau mengeluarkan fatwa sesuai dengan kehendak daripada pemimpinnya. Dan beliau bersikukuh mengatakan bahwa Al-Quran huwa kalamullah. Gara-gara kalimat itu maka dieksekusi. Itulah kata siapa? Ibrahim An-Nakhi, itulah seburuk-buruknya zaman. Itulah seburuk-buruknya zaman. Allah walim bisawab. Nah, orang yang sombong akan mengeksekusi orang yang bertentangan dengan dirinya, dan orang yang tawadhu akan setia dengan kebenaran. Allah walim bisawab. Semua kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari menjadi hidayah kepada kita selain ilmu, dan juga akan menuntun panduan dalam kehidupan kita, memperhalus budi pekerti, akhlak dan adab kita, yang akan juga mengokohkan keimanan kita, menghiasi hati kita. Yang paling penting adalah mensucikan jiwa kita dengan materi kita, yaitu adalah lakukanlah pelayanan atau berkhidmat. Yang kedua, milikilah sifat tawaddu yang maknanya setia dengan kebenaran. Allah wa'alam bisawab. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa ikum mimma fihi min ayati wa dzikri fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik teman-teman aku sekalian, alhamdulillah sahabat-sahabat surgaku, Bapak Ibu sekalian yang berada, alhamdulillah kajian kita baru selesai membahas kitab Al-Mustalahas fi Tadril Anfus, yaitu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu sarana induk melakukan proses tarik nafas, pasal ke-11, yaitu melakukan pelayanan dan juga sifat tawaddu. Dua-duanya merupakan sifat yang baik untuk mensucikan jiwa, memperhalus akhlak, budi pekerti, dan juga adab kita sehari-hari. Pada intinya adalah pelayanan itu adalah membantu kita merontokkan sifat takabur, sombong, dan tawaddu itu adalah akan melakukan sifat akan menjadikan kita memiliki kesetiaan kepada kebenaran, walaupun tidak ada yang melihat, tapi dia merasa Allah melihatnya dan Allah sentiasa dekat dengannya. Barakallahu fikum. Insyaallah ketemu lagi dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.